Miris, cleaning service pemilik Rubicon Mario Dandi kini dikejar-kejar orang pajak. Sosok Ahmad Saifuddin kini tengah menjadi sorotan lantaran namanya tercatat sebagai pemilik Rubicon yang dipakai Mario Dandi Satrio. Padahal Ahmad Saifuddin merupakan seorang OB alias cleaning service dan tinggal di Gang Senggol. Kini Ahmad Saifuddin sedang dikejar-kejar orang pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut hal itu bisa terjadi lantaran Ahmad Saifuddin tercatat memiliki mobil seharga miliaran rupiah. Beberapa waktu belakangan, nama Ahmad Saifuddin memang tengah jadi sorotan. Dia disebut-sebut dicatut sebagai pemilik mobil Rubicon yang dikendarai anak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi Satrio. Pahala pun mengingatkan masyarakat agar tidak meminjamkan atau memberikan namanya sebagai nomine. Nomine diketahui adalah modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku menggunakan nama orang lain untuk membeli aset maupun transaksi perbankan. Wabarakatuh. Nah, Kedengaran Bang Nurul ya suaranya ya? oke, mantap Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, salam juang, merdeka, salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terhormat. Bang Rusli, mohon izin itu ada glitch ya. Boleh dimatikan videonya terus dihidupkan lagi. Iya, udah bisa ya. Oke. Selamat siang, saudara-saudara yang siang hari ini mengikuti acara webinar dari Agama Cinta edisi ke-88. Di mana yang kita bahas siang hari ini adalah tentang pajak rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk foya-foya pejabat pajak. Pertama-tama saya atas nama dari N4G DKI Jakarta, Relawan Nusantara untuk Jokowi, DPD DKI Jakarta mengucapkan selamat dan sukses untuk acara siang hari ini. Saya barusan dihubungi oleh Pak Ketua DKI Jakarta untuk bisa mewakili beliau karena beliau lagi sedang acara sehingga tidak bisa ikut diskusi siang hari ini. Yang terhormat Bu Soleh nih, pemrakarsa Agama Cinta yang luar biasa, nggak ada capek-capeknya, semangatnya luar biasa. Gus Soleh edisinya sudah sangat banyak ya, untuk ukuran seorang relawan Jokowi sudah 88, bentar lagi 100, kita bikin yang lebih meriah nih kayaknya. Makasih, Oke, Soleh. Kemudian abang kita, Bang Andre Vincent, yang saya memang selalu ngikutin, tidak terus-terusan untuk mengikuti tulisan-tulisan beliau, tapi sangat apresiasi karena analisanya juga sangat tajam dan gak ada capek-capeknya juga. Bagaimana mengawal bangsa ini yang penuh dengan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi. Kemudian Bang Chandra Emirullah dan Bang Mohardi Karyanto, Bang Sugeng Santoso, dan juga Habib Zafar Shadiq, dan juga Bang kita, Bang Moderator, Bang Joni. Mudah-mudahan semua kita siang hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengawal Pak Jokowi selama pemerintahan beliau. Satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di siang hari ini, bahwa dengan adanya kejadian kriminal yang dilakukan oleh saudara Mario, anaknya Pak Rafael Dirjen Pajak, yang akhirnya bisa membuka
gunung es dari Kementerian Keuangan, yang tentunya kita sama-sama tahu bahwa permasalahan ini, permasalahan pajak, bukan sesuatu yang baru yang kita dengar. Saya pikir semua juga sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu, mulai dari kasus Gayus itu juga sudah mulai terbongkar, kemudian juga ya pokoknya sama-sama kita sudah tahu ya, dan kasus kriminal ini akhirnya membuka semakin luas apa yang menjadi permasalahan yang selama ini tertutup dengan rapi. Kenapa saya bilang tertutup dengan rapi? Karena dibungkus dengan bahasa-bahasa yang bagus, dibungkus dengan tangan-tangan yang dititipkan harta-harta mereka yang tidak terdeteksi oleh masyarakat, tidak dilihat oleh masyarakat. Dan saat ini insya Allah kita akan mengikuti terus supaya bisa terbongkar dan dibongkar sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi. Uang-uang negara yang menjadi deal-deal daripada mereka, kesepakatan-kesepakatan, sehingga anggaran yang seharusnya masuk ke negara, raib entah kemana dan ke tangan siapa. Ini juga kita akan kawal karena seperti yang kita ketahui bahwa dua kementerian yang seksi ya, yang bagi saya itu yang seksi dan sangat menarik apabila terjadi pergantian pejabat, dalam hal ini Dirjen, adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dua kementerian itu sangat-sangat seksi sekali, yang menjadi juga rebutan, menjadi harapan setiap pejabat-pejabat untuk bagaimana menjadi Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai. Saya sedikit banyak tahun 2009 sempat mengikuti juga suksesi di Dirjen Pajak dan sedikit banyak mendengar hal-hal seperti ini, tetapi kita tidak punya kapasitas untuk berbicara karena kita juga bukan siapa-siapa, dan harapan kita insya Allah dengan terbongkarnya kasus ini N4G akan mendorong, akan mengawal Gus Soleh. Saya berharap kita bukan hanya sekedar webinar saja, tetapi kita juga harus mengawal sehingga progres daripada kasus yang sekarang ini lagi dibongkar oleh Pak Mahfud, ya kan kita tetap mengikuti. Karena saya yakin yang harus diperiksa bukan hanya pejabat-pejabat yang sekarang, tetapi mantan-mantan dirjen pun harus diperiksa. Karena pasti ada benang merah yang akan saling terkait tentang bagaimana menggelapkan dana pajak yang harus dibayar oleh pihak swasta kepada negara, tapi bisa jadi terjadi deal-deal sehingga bayarnya tidak harus full, bayarnya bisa berapa yang disepakati bersama, sisanya mungkin masuk ke tangan, ke kantong-kantong pejabat, dan saya berharap ini harus dibongkar. Ini harus dibongkar karena ini adalah uang rakyat, apalagi pemerintah kita sekarang juga sedang membutuhkan anggaran banyak untuk bagaimana membangun IKN. Dengan angka-angka yang muncul sekarang 300 triliun dan bisa jadi nanti akan lebih, maka itu menjadi hal yang sangat disayangkan, itu raib entah kemana dan dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebagai relawan Jokowi tentunya kita berharap dan kita support dan kita akan kawal terus. Mudah-mudahan hal ini menjadi sesuatu yang harus selesai. Bisa tidak selesai, kasus Sambo bisa diselesaikan dengan baik karena dikawal terus oleh netizen. Begitu juga kasus ini kita harus kawal sampai selesai sehingga menjadi satu harapan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa ini harus selesai. Dan N4G Nusantara untuk Jokowi, insya Allah kita akan terus kawal dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mudah-mudahan segera beres. Siapapun menjadi pelakunya harus diberikan sanksi hukum yang tegas. Kemudian abang-abang kita yang sangat konsen ya, sebagai narasumber siang hari ini yang selalu memantau, mengikuti, menganalisa
sesuatu yang sangat penting buat negara. Kita support juga dengan doa, dengan harapan sehingga mereka semuanya selalu sehat dan terus bongkar kebobrokan-kebobrokan yang selama ini ditutup-tutupi secara rapi. Dana yang selama ini dititip, kalau kita baca sekarang ada namanya Ahmad Saifuddin, salah satu OB yang ternyata juga adalah namanya menyangkut dengan mobil Rubicon. Ini sesuatu yang lucu, tapi saya yakin kasus-kasus orang-orang seperti Ahmad Saifuddin ini bukan satu orang, bisa juga ada nama-nama yang lain yang disamarkan selama ini. Ayo kita bongkar. N4G akan terus mengawal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses. Terima kasih atas partisipasi dari semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita, karena tentunya saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini mengikuti acara ini adalah orang-orang baik yang ingin adanya perubahan, ingin dana ini harus diselamatkan dan kembali kepada kas negara. Kita ingin pejabat-pejabat yang ternyata mereka adalah kucing-kucing garong di kementerian terkait, di dirjen terkait, diberikan sanksi tegas sehingga jadi efek jerah buat pejabat-pejabat yang lain. Terima kasih. Demikian dari saya atas nama N4G DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.